Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 1 Desember 2022. Informasi di Top News hari ini, Majelis Ulama Indonesia Jember, Jawa Timur yang menjadi sorotan setelah mengeluarkan fatwa haram tentang joget pargoy. Dalam isi fatwa yang diambil berdasarkan hasil rapat Komisi Fatwa pada 19 November lalu, MUI Jember menjelaskan alasan mengapa joget pargoy yang diharapkan. Joget pargoy dinilai sebagai gerakan erotis yang memamerkan aurat tubuh. Selain itu, goyangan yang populer di media sosial tersebut juga dinilai menimbulkan syahwat lawan jenis. MUI Jember juga menganggap joget pargoy tidak mencerminkan seorang muslim yang berakhlak. Hal itu juga dianggap menodai nilai-nilai kesopanan, moral, dan adat istiadat, khususnya di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, MUI Jember mengajak umat Islam Kabupaten Jember untuk mempertahankan Kabupaten Jember sebagai wilayah yang religius. Sementara itu, tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Jawa Timur telah melakukan otopsi terhadap dua korban tragedi Kanjuruhan bernama NDR berusia 16 tahun dan NDB berusia 13 tahun yang menyebutkan tidak ditemukan adanya gas air dalam tubuh korban. Ketua PDFI Jatim Dr. Nabil Bahaswan menyebutkan telah dilakukan pemeriksaan toksikologi kepada dua orang korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdeteksi adanya gas air mata. Korban bernama NDR didapatkan hasil bahwa korban mengalami kekerasan benda tumpul. Korban mengalami patah tulang iga. Untuk hasil dari Natasha itu didapatkan kekerasan benda tumpul, ya, adanya patah tulang iga 2, 3, 4, 5, dan di sana juga didapatkan perdarahan yang cukup banyak, sehingga itu membuat sebab kematiannya. Kemudian yang adiknya Naila juga sama, tapi ada di tulang dadanya, patahnya itu juga sebagian di tulang iga belakangan. Itu akibat pukulan atau injakan? Di kedokteran forensik kita tidak bisa mengatakan itu karena apa ya, karena kekerasan benda tumpul. Untuk pastinya tentu di penyidikan yang tahu. Ada temuan itu gas air mata? Dari hasil pengumpulan sampel yang ada pada kedua korban, kami sudah mengumpulkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya, dan di hasil didapatkan tidak terdeteksi adanya gas air mata tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti kalau di pengadilan bisa didatangkan ahli dari BRIN tersebut yang memeriksa hasil sampel toksikologi kita. Itu ada duanya ya dok ya? Iya, dua-duanya. Luka yang menyebabkan kematian apa? Kekerasan benda tumpul. Kekerasan benda tumpul. Tidak ada zat berbahaya lainnya masuk ke tubuh korban. Dari hasil toksikologi tidak terdeteksi adanya gas air mata. Karena kita fokus pada gas air mata untuk toksikologi. Untuk yang patologi anatomi kita fokus pada adanya keradangan, dan itu juga akan saya jelaskan juga nanti di visum sudah ada. Terus proses otopsi itu setelah korban meninggal sampai dilakukan proses otopsi berapa jam? Berapa lama? Berapa hari? Ya, dari tanggal 1 sampai kita hampir 1 bulan ya. Jadi sebelumnya saya katakan bahwa kedua korban ini sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Jadi bisa dibayangkan kita melaksanakan pemeriksaan itu sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Iya dokter, secara teknis yang diambil dari bagian apa saja? Apa saja? Ya tentunya bagian-bagian yang masih tersisa, kan tidak semuanya ada yang sudah membubur, sudah tidak bisa kita ambil. Ya, ada berapa bagian? Ya nanti ada di visum ya. Oke.
Dok, tadi disebutkan kan ada pembusukan. Jadi kalau proses otopsi itu akurasinya bagaimana? Kan sudah ada anggota tubuh yang sudah membusuk. Kalau Itu nanti menyebabkan apa? Untuk validitas kematian si korban. pasti bisa kalau misalnya kita melihat tulang-tulang tadi yang patah itu tadi kan kita masih bisa melihat. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa tulang patahnya tulang itu mengenai organ vital di daerah dada, jantung dan paru-paru. Kalau misalnya dia masih hidup pun juga penanganannya harus cepat. Jadi memang harus emergensi sekali. Seperti itu. Untuk Natasha itu dan semuanya sudah saya kirimkan sampelnya. Oksigen kalau misalnya masih fresh ini sudah mengusik, jadi susah untuk Sekarang itu kedokteran. secepatnya ya, kalau misalnya belum mengusik ya. Tim PDFI tidak memeriksa zat kimia lain selain gas air mata dalam tubuh korban. Dalam pemeriksaan itu, pihaknya memeriksa bagian-bagian korban yang masih tersisa karena tidak semua bagian tubuh korban utuh. Proses autopsi ini dilakukan setelah 1 bulan korban dimakamkan, sehingga korban telah mengalami proses pembusukan lanjut. Meski begitu, dokter forensik tetap bisa melakukan pemeriksaan lewat tulang-tulang korban. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Palang Merah Indonesia terus mengoptimalkan pelayanan kepada korban gempa Cianjur. Salah satunya dengan klinik keliling dan membuka posko kesehatan untuk melayani beberapa wilayah yang belum terjangkau. Pelayanan kesehatan klinik keliling dan posko kesehatan di beberapa wilayah yang belum terjangkau sebagai respon untuk memaksimalkan pelayanan PMI dalam rangka operasi tanggap darurat bencana gempa bumi yang sudah masuk sepekan lebih melanda beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur. Pelayanan posko kesehatan lapangan ini seperti yang sudah dilakukan selama sepekan berjalan ini di Posko Aju 3, tepatnya di Kampung Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Setelah sepekan lebih pasca bencana gempa bumi, kondisi para pengungsi mulai merasakan berbagai keluhan penyakit seperti ispa, gatal-gatal, dan pegal-pegal hingga beberapa pasien yang luka dan fraktur akibat terkena reruntuhan bangunan rumah saat gempa. Tidak hanya keluhan medis, tidak sedikit masyarakat mengalami gangguan kesehatan dan psikologis akibat dampak bencana, terutama masih dihantui rasa ketakutan dan trauma yang mendalam akibat bencana gempa yang menerjang wilayahnya. Kita beralih ke penanganan gempa Cianjur. Pemerintah Kabupaten Cianjur dibantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai melakukan pendataan rumah yang rusak akibat gempa. Selain itu, masa pencarian korban hilang diperpanjang. Sebelumnya, pencarian akan berakhir pada Rabu kemarin. Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Kementerian PUPR mulai melakukan pendataan rumah yang rusak akibat gempa pada Senin 21 November lalu. Dari data awal, rumah yang rusak mencapai 83.000, sebanyak 34.000 rusak berat, 17.000 rusak sedang, dan 35.000 rusak ringan. Hingga hari ini kerugian material yang telah terverifikasi mencapai sekitar 17.864 rumah. Rumah yang rusak berat sebanyak 4.376, sedangkan yang rusak sedang sebanyak 5.306 rumah dan rusak ringan ada 8.182 rumah. Hari ini ada penambahan penemuan pencarian, yaitu didapatkan 1 orang, sehingga yang meninggal dunia bertambah 1 menjadi 328 jiwa. Kemudian korban yang hilang masih dalam pencarian sampai saat ini tinggal 12 jiwa lagi. Kemudian juga korban luka ini masih tetap sama seperti kemarin, 595 orang. Korban luka berat yang saat ini masih dirawat di semua rumah sakit di Cianjur berjumlah masih tetap 61 orang.
Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa Basarnas secara aturan ini sudah berakhir hari ini. Namun melihat kondisi di lapangan dan melihat kondisi ahli waris yang mana masih ada berharap untuk ditemukan korban yang hilang di lokasi tanah longsor tersebut. Kami Kabupaten Cianjur telah membuat usulan penambahan waktu 3 hari ke depan. Mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu 3 hari, bahkan 1 hari pun kalau besok ketemu ya Basarnas akan berakhir. Dimohon doanya agar cuaca baik dan Basarnas juga bisa menemukan warga yang hilang sebanyak 12 jiwa. Sebelumnya pencarian korban hilang akan berakhir pada hari Rabu kemarin setelah memasuki 10 hari pasca gempa. Namun, masa pencarian korban hilang akibat gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat masih akan diperpanjang karena masih ada orang hilang yang belum ditemukan sehingga tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian. Hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia mencapai 328 orang dan 12 orang masih dinyatakan hilang. Beralih ke informasi sidang obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir J. Jaksa penuntut umum meragukan atas keaslian surat perintah penyelidikan terkait kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat yang ditampilkan tim penasihat hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria. Keraguan itu disampaikan JPU saat sidang perkara dugaan obstruction of justice pembunuhan Brigadir J atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang tadi. Hakim Ketua Ahmad Suhel pun memastikan jika surat perintah penyelidikan itu tidak serta-merta menjadi acuan dalam sidang dan masuk sebagai barang bukti karena masih diperlukan konfirmasi. Jaksa juga menerangkan bahwa titik keraguan dari keaslian dokumen itu mengenai jam kerja yang mana sprei diterbitkan tepat di hari tewasnya Brigadir J sekitar sore hari 8 Juli lalu. Sementara itu, Hendra Kurniawan menyatakan surat perintah penyelidikan itu resmi dikeluarkan oleh Verdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Hendra juga menyinggung keterangan Radita yang menyebutkan bahwa waktu kerja surat menyurat di Biro Paminal dimulai pada pukul 7 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia Barat. Menurut Hendra, penerbitan surat perintah penyelidikan bisa dilakukan atas dasar diskresi atau atensi langsung dari pimpinan. Hal ini juga bisa dilakukan tanpa harus merujuk pada jam kerja di Biro Paminal Propam Polri. Sementara itu, Richard Eliezer hanya terdiam ketika diminta naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Ia mendapati Verdi Sambo sudah duduk di sebuah sofa panjang di ruang keluarga. Setelah diminta duduk, Baradae langsung mendengarkan mantan Kadif Propam Polri itu berbicara. Baradae juga mendapati Sambo sesekali mengambil jeda untuk menangis dan wajahnya memerah. Lalu, bagaimana cerita Baradae? Selengkapnya, kita simak kesaksiannya di sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Nunggu di luar, tiba-tiba Bang Riki keluar. Siapa? Bang Riki. Oke. Bang Riki keluar, Bang Riki ambil kursi taruh dekat saya, yang mulia. Di dekat saya, baru dia agak mendekat ke saya. Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Saya bilang kaget dong saya, yang mulia, karena sebelum-sebelumnya kan tidak pernah dipanggil sampai ke lantai 3 yang mulia. Oke. Apalagi untuk dipanggil Bapak yang mulia. Saya kaget, saya tanya ke Bang Riki, Bang, kenapa Bang, ada apa Bang? Nggak tahu Cat. Saya agak mikir dulu, kenapa ya Bapak panggil saya ke lantai 3. Dia baru habis itu, ya udah Bang, saya masuk, baru mau berdiri, Bang Riki bilang, naik lift aja Cat. Oh iya, saya masuk ke dalam, saya naik lift. Saya naik lift, tekan nomor 3 sampai di atas. Pas saya lift terbuka itu, pintu yang saya bilang tadi yang mulia, habis lift ada pintu, udah terbuka yang mulia. Di situ ada Pak Efes. Nah Pak Efes lihat, pas saya lihat ke Pak Efes itu dia lagi
menangis yang mulia. Udah memang meneteskan air mata yang mulia. Baru saya kaget, siapa perintah bapak? Dia bilang, sini dek, sini. Diajak saya duduk di sofa yang mulia, di ruang keluarga yang mulia. Jadi sofanya letter U yang mulia. Di depan TV ada kursi sofa satu, baru untuk yang panjang sama yang satu juga. Nah saya disuruh duduk di sofa yang satu itu. Siapa saja di situ? Pada saat saya datang masih Pak Efes saja yang mulia. Saudara Ricky? Tidak ada yang mulia, di bawah tadi yang mulia. Oh, tetap di bawah. Tetap Oke. di bawah. Kemudian? Baru duduklah saya yang mulia. Saya bilang, duduk deh. Siapa Pak? Saya duduk. Baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu yang mulia, tapi di pojok sebelah kanan. Ya. Saya ingat saudara almarhum masih di bawah ya? Masih di bawah tadi, Oke. ngobrol di bawah. Baru dia Bapak Efes ini bilang ke saya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak Efes di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru bias nangis yang mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Itu dengar itu saya kaget yang mulia. Kaget, kaget, takut juga yang mulia, karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Saya diam, saya maksudnya dalam hati saya, ini betulkah, tidakkah? Baru dia bilang, kurang ngajar anak ini, memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya, dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Oke. Baru dia bilang, baru dia bilang, dia jadi habis setiap pembicaraan yang mulia, dia habis berbicara dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis begitu yang mulia. Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia. Saya di sini yang mulia. Dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam yang mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab yang mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini? Kaget juga yang mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Yosua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini, jadi gini Chat, skenario-nya, dia langsung jelaskan skenario-nya di situ. Jadi gini Chat, skenario-nya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenario-nya di 46 Chat. Jadi nanti skenario-nya, ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar. Bagaimana, ibu bersama gimana, coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua, Ya. baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kamu tembak balik ke Joshua, Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Saya ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut yang mulia. Itu sudah kacau pikiran saya yang mulia, udah kacau, tertekan saya yang mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja, kamu aman, karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu membela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman, Chat. Oh tenang aja. Nah, sambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan yang mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak, udah tenang, pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini yang mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan yang mulia. Nah, CCTV apa yang dibahas? cuma bilang CCTV aja yang mulia Duren 3. Kemudian? Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang yang mulia tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang, jadi skenario nya begini.
Baru dia coba menenangkan saya, dia bilang, sudah kamu tenang aja. Karena kamu posisinya kamu bela diri. Kamu bela ibu pertama. Yang kedua kamu bela diri. Kamu aman, Cat, kamu aman. Dia bilang, baru setelah itu dia nanya ke saya, yang mulia. Saya kan cuma, siap Bapak. Ada sempat jawab siap Bapak kan. Baru dia bilang, Senpi kamu mana? Siap, izin Bapak, ada saya nunjukin begini, yang mulia. Siap, ada Bapak. Baru dia ambil pokoknya dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat dia taruh di sini atau udah di tangan, dia langsung kasih, kau tambah amunisimu. Ya kasih amunisi ke saya bilang, siap Bapak. Saya ambil senpi saya, buka magasin, saya nambah amunisi saya. Saya habis selesai saya nambah, saya masukin lagi, saya simpan, baru saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya, senjatanya Joshua mana? Siap, karena seingat saya tadi senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil waktu di Magelang. Saya bilang, siap Bapak, ada di mobil Lexus Bapak. Oh, ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah, kau ambil ke bawah, naik lagi ke sini. Siap, baik Bapak. Saya lihat karena sudah nggak ada obrolan lagi, saya langsung izin Bapak, saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, woi Cat, kalau ada yang nanya bilang aja mau isolasi. Siap, baik Bapak. Saya turunlah lewat lift, yang mulia. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan di mobil itu kan ada tas saya, yang mulia. Tas Tumi, tas lempang jenis Tumi, merek Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya tutup karena posisinya belum makan, yang mulia. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, ingin makan, yang mulia. Saya ingat, siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu, saya lihat sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang di senior saya di situ, Bang izin Bang, saya ambil kotak satu makannya. Oh iya Cat, ambil aja. Saya masuk lagi ke dalam, jalan-jalan ke dalam. Saya lewat tangga aja. Saya lewat tangga dapur, saya letakkan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan, yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode, yang mulia. Jadi saya ketok, izin Bapak. Agak lama dia buka pintu, mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke Bapak, izin Bapak. Udah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan, yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya, yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet, yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa, yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Tuhan kalau bisa ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi menembak Yosua kan. Karena saya takut juga, yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Baru saya cuma beraninya berdoa, yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar. Agus bilang saya, Cat, ya Om, Ibu udah turun Om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus, yang mulia. ART. Om, Ibu udah turun. Jadi saya keluar. Saya sempat ambil masker dulu di gudang. Saya ambil masker. Saya masuk lagi saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Ricky, ada almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat. Saya langsung naik, yang mulia. Nah, pada waktu di lantai 3 tadi, selain Putri dan saudara Ferdi Sambo, kemana mereka berdua ini? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada di lantai Tidak 3? ada. Cuman mereka berdua saja? Cuma Pak Eves sama Putri ada, yang mulia. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang ada di daftar penitip calon mahasiswa Unila 2022. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content.
we bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama Top News. Rektor Universitas Lampung sekaligus tersangka utama korupsi suap penerimaan mahasiswa baru Unila 2022, Prof. Karomani membeberkan 23 nama mahasiswa titipan yang masuk ke Fakultas Kedokteran Unila. Salah satunya ada nama seorang menteri. 23 nama ini diakui diterima Karomani dari 2 orang kepercayaannya selaku dosen Unila, yakni Mualimin dan Budi Sutomo. Daftar nama tersebut ditampilkan JPU KPK saat mengonfirmasi daftar nama itu kepada Karomani menjadi saksi terdakwa Andi Deswiandi, PN Tipikor Tanjung Karang pada Rabu kemarin. Dalam daftar nama mahasiswa itu terancam jelas nama lengkap para calon mahasiswa. Berikut nomor tes masing-masing sekaligus para pihak di penitip mahasiswa tersebut. Tak tanggung-tanggung, penitip mahasiswa itu mulai dari anggota DPR RI seperti Utut Adianto Tamanuri hingga Muhammad Gaddafi. Selain itu, ada juga nama Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan hingga Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah dengan tegas ikut menitipkan keponakannya agar bisa lolos masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Moladi, melalui pesan pendek kepada IDN Times, disebutkan bahwa Zulkifli Hasan tidak memiliki keponakan dengan nama Zaki Al-Ghifari dan tidak ada keponakannya yang mendaftarkan diri ke Unila. Presiden Joko Widodo pada hari ini menyerahkan daftar isian pelaksanaan dan buku daftar alokasi transfer daerah tahun 2023 kepada seluruh kementerian dan lembaga di Istana Negara, Jakarta. Saat menyampaikan pidato, Presiden menyampaikan bahwa anggaran APBN 2023 akan difokuskan pada 6 kebijakan. Antara lain, penguatan kualitas sumber daya manusia. Lalu apa saja 5 kebijakan lainnya yang akan jadi fokus penggunaan APBN 2023? Berikut kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, yang saya hormati Kapolri, Jaksa Agung, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Bahkan Managing Director dari IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang. Ini adalah kerja keras kita semuanya. Tingkat inflasi masih cukup terkendali di sekitar 5. Terakhir saya mendapatkan angka 5,8. Di saat rata-rata inflasi dunia di atas 10% dan bahkan ada yang mencapai lebih dari 75%. Kinerja ekonomi Indonesia juga cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 tumbuh 5,44% dan di kuartal ketiga tumbuh
lebih baik, yaitu di angka 5,72%. Volume perdagangan kita juga terus tumbuh hingga mencapai 58%. Dan kita mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri. Tetapi sekali lagi perlu saya ingatkan, kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini utamanya global, ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal. Tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak. Oleh sebab itu kita semuanya harus memiliki sense of crisis. Betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespon tantangan ekonomi global tergambar tadi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan untuk APBN 2023. Menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi. Meskipun juga gubernur, bupati, wali kota di bawah juga melakukan secara real terhadap sumbernya, baik distribusi, baik pasokan yang ada di daerah masing-masing. APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan. Yang pertama, penguatan kualitas SDM. Sekali lagi, yang pertama, penguatan kualitas SDM. Yang kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Yang kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Yang keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Bapak Ibu yang saya hormati, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada. Mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas. Serta, ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM.
Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kejutan-kejutan yang ada di Piala Dunia 2022. Halo teman-teman community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu, keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau direject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times community writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama, dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 untuk IDN Times Community. Let's create what matters. Terima kasih masih bersama Top News. Timnas Tunisia tetap dipastikan gugur dari fase grup Piala Dunia 2022 karena Prancis sudah lebih dulu mengamankan slot ke-16 besar Piala Dunia 2022 dan memastikan diri keluar sebagai grup juara D. Sedangkan gol kemenangan Argentina pada malam tadi nyatanya bukan tercipta dari Lionel Messi.
Tidak seperti babak pertama, Prancis mencoba mengambil inisiatif di awal babak kedua. Bermain lebih agresif, beberapa kali Le Bleu justru kecolongan memberi ruang untuk permainan Tunisia kembali berkembang. Pada menit kelima, kebuntuan Tunisia berakhir. Wahbi Hazri mencetak gol untuk Tunisia setelah melepas tendangan dari dalam kotak penalti. Si kulit bundar pun melaju mulus merobek gawang Prancis dan skor 1-0 pun diraih Tunisia sehingga unggul sementara. Le Bleu pun terus berusaha memberikan tekanan pada Tunisia hingga pada menit ke-82 saat Ousmane Dembele melepas tendangan namun masih tertangkap mulus oleh kiper Tunisia. Mimpi buruk Tunisia terjadi di penambahan menit ke-8 babak kedua. Antoine Griezmann mencetak gol untuk Prancis dan drama terjadi ketika wasit memutuskan untuk mengecek VAR. Gol dari Griezmann pun dianulir karena berada pada posisi offside. Meski memenangkan pertandingan, timnas Tunisia tetap dipastikan gugur dari fase grup Piala Dunia 2022 karena Prancis sudah lebih dulu mengamankan slot ke-16 besar Piala Dunia 2022 dan memastikan diri keluar sebagai juara grup D. Sementara itu, gol kemenangan Argentina pada malam tadi nyatanya bukan tercipta dari Lionel Messi. Sang kiper Polandia Wojciech Szczesny tampil gemilang menahan setiap ancaman. Apalagi ketika Argentina mendapatkan hadiah penalti, namun sepakan Lionel Messi di titik 12 pas mampu diblok kiper Juventus Szczesny sambil menjatuhkan diri. Lalu gol kedua pada menit ke-67 yang tercipta dari asis Enzo Fernandez dan eksekusinya diteruskan oleh Julian Alvarez dengan sepakan langsung merobek gawang Szczesny. Kemenangan ini pun membawa Argentina keluar sebagai juara grup C Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 akan kembali menyajikan partai-partai seru malam nanti mulai pukul 10 malam. Ada 2 pertandingan penentuan siapa yang akan melaju ke babak 16 besar. Kroasia akan menghadapi Belgia dan Maroko akan melawan Kanada. Hanya Kanada yang sudah tidak punya kans untuk lolos ke fase grup, sedangkan 3 lainnya masih memiliki harapan. Lantas, bagaimana skenario-nya jika mereka lolos? Situasi di grup F sangat ketat. Kroasia dan Maroko memiliki 4 poin, sedangkan Belgia memiliki 3 poin. Ketiganya pun mesti tampil habis-habisan di laga terakhir untuk mengamankan tiket ke-16 besar. Bagi Kroasia saat melawan Belgia, intinya jangan kalah. Hasil imbang sudah cukup buat mereka untuk mengantarkan lolos ke fase gugur. Jika kalah, Kroasia masih bisa lolos dengan catatan Maroko juga keok. Itu pun belum pasti, karena masih akan ditentukan oleh selisih dan produktivitas gol. Begitu juga dengan Maroko, mereka akan dipastikan lolos ke fase gugur Piala Dunia 2022 jika menang atau imbang melawan Kanada nantinya. Bagi Belgia, kemenangan atas Kroasia wajib diraih. Mereka juga akan jadi grup jika Maroko imbang atau kalah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Larasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.